Kita lanjutkan diskusi. Saya ke Pak Wihadi lagi. Pak Wihadi, Pak Prabowo mengatakan jangan terlalu senang melihat angka-angka statistik yang buat cepat puas. Kita merasa bangga kita diterima di kalangan G20. Jadi yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini, bagaimana cara mencegah laporan angka-angka yang diakali dari pejabat daerah sampai dengan pejabat pusat, sampai diterima, kemudian laporan itu menjadi pengaruh besar terhadap hasil pertumbuhan ekonomi kita? Sebenarnya maksud Pak Prabowo adalah angka-angka, jangan cepat puas angka-angka, artinya bahwa angka-angka yang ada itu bukan suatu indikator yang harus kita ikuti. Tetapi selain angka-angka yang ada, karena angka ini kan tidak bisa bicara pasti 100%. Angka ini akan istilahnya sama. Karena angka ini kan semuanya berdasarkan survei. Misalnya BPS melakukan survei, angka itu muncul, tetapi angka ini muncul kan ada indikator-indikatornya. Nah, tetapi di sini berarti kalau masih ada indikator-indikator yang memang menunjukkan tidak sesuai dengan angkanya, maka ini perlu ada yang namanya mitigasi terhadap masalah-masalah yang ada, kemiskinan terutama. Nah, ini angka-angka ini kan bukan berarti angka-angka ini bukan sesuatu angka yang bohong, tidak. Tapi indikator ini perlu ada satu lebih penajaman kembali bahwa apakah betul angka-angka yang ada ini sudah sesuai dengan indikator-indikator yang disesuaikan. Nah, disinilah perlunya pejabat-pejabat daerah, kemudian adanya menteri-menteri yang sekarang baru ini, untuk tidak hanya melihat pada angka, tetapi lebih kepada masyarakat itu sendiri, turun masyarakat itu sendiri. Dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa misalnya angka kemiskinan masih ada, masih cukup tinggi. Banyak yang namanya tadi dikatakan Pak Prabowo, ibuamanya 70 tahun masih menarik becak. Artinya di sini kan masih ada hal yang perlu dibenahi dalam hal ini. Nah, kemudian solusi daripada Pak Prabowo kan jelas bahwa swasembada pangan. Swasembada pangan, swasembada energi. Ini adalah merupakan program-program Pak Prabowo di mana yang namanya swasembada pangan. Pada saat kita bicara swasembada pangan, artinya masyarakat kita sudah bisa memenuhi pangan kita sendiri. Nah, inilah peningkatan inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bukan berarti bahwa ini angkanya dibuat bohong, bukan. Tetapi dari angka itu, indikator itu, kalau misalnya di lapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka itu, maka perlu ada solusi, ada perlu mitigasi dalam masalah-masalah ini. Swasembada pangan, swasembada energi. Nah, salah satu program Pak Prabowo unggulannya adalah makan bergizi. Jadi Pak Prabowo tidak menelan mentah-mentah laporan dari pejabat siapapun itu? Ya, tentunya angka itu, indikator angka itu perlu ada sesuatu recheck kembali di lapangan. Akan tetap cek ke lapangan, tetap kondisinya real atau tidak laporan betul. Itu gitu ya. Tadi angka indikator-indikatornya, apakah indikator ini betul? Nah, perlu ada yang namanya, pemberian indikator-indikator itu, pengecekan lapangan itu, perlu adanya semuanya, jangan percaya kepada angka-angka. Ini yang dimaksudkan message daripada Pak Prabowo ada seperti itu. Nah, kemudian program-program Pak Prabowo ini sudah bagaimana kita memberikan mitigasi terhadap permasalahan-permasalahan yang itu. Jadi secara komprehensif sebenarnya Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan kita percaya dengan angka-angka itu, jangan kita berpuas dengan angka-angka itu. Tetapi Pak Prabowo memberikan solusinya juga. Mitigasinya apa? Kita lakukan adalah swasembada pangan. Di sini dengan swasembada pangan, maka kemakmuran dan yang namanya kesejahteraan dari masyarakat dengan adanya kemakmuran itu, petani akan untung, kemudian pangan juga kita akan bisa melakukan swasembada pangan sendiri. Ini adalah merupakan tugas daripada kita semuanya. Kenapa saya mengatakan bahwa laporannya diakali? Karena sempat disampaikan temuan itu oleh Mendagri Tito Karnavian begitu ya, bahwa ada pejabat di daerah yang mengakali angka inflasinya dan segala macam, akhirnya akan berpengaruh pada kebijakan pusat. Nah, bagaimana mencegah itu, Pak Derajat? Begini, kalau saya melihat ada dua hal yang berbeda ya yang dikaitkan, yang disampaikan Pak Prabowo. Yang pertama adalah jangan berpuas dengan angka-angka itu karena kadang statistik itu adalah angka agregat. Angka agregat itu misalkan pertumbuhan itu agregat semuanya.
di dalam agregat itu ada lubang-lubang di masyarakat. Jadi pertumbuhan kita bisa tinggi, tapi tukang beca, tukang dagang, pemulung yang betul-betul jauh di bawah kemiskinan bisa banyak juga. Jadi memang itu kelemahan dari statistik begitu. Ya ketika sudah diagregatkan itu yang di bawah itu nggak akan kelihatan kan di rata-rata. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang sebagian statistik itu memang bisa dimanipulasi. Saya termasuk orang yang sangat kritis terhadap itu. Ketika saya challenge waktu saya masih di Senayan, saya challenge data BPS. Bagaimana mungkin bisa pertumbuhan begini, begitu kemudian saya cross, saya lakukan perhitungan, tingkat elastisitas kesempatan kerjanya kecil sekali, nggak masuk akal. Jadi para ilmuwan, para akademisi akan bisa menghitung ketika statistik itu bohong atau dipungut dari pohon, itu kita bisa menghitung, ini nggak masuk akal. Jadi saya rasa yang disampaikan Pak Prabowo itu ada dua dimensi. Dimensi pertama, jangan berpuas diri dengan angka agregat, ya, karena angka agregat itu kadang tidak mencerminkan sebagian masyarakat yang tertinggal di bawah, kan itu rata-rata. Yang kedua adalah jangan main-main dengan angka statistik, gitu ya, karena kalau main-main dengan angka statistik, kebijakan yang dibuat akan salah gitu. Tapi sepanjang yang saya tahu beliau orang yang sangat percaya kepada angka ya, karena beliau selalu semuanya berbasis pada angka, hitung-hitungan untuk swasembada pangan yang disampaikan Mas Wiyadi tadi itu juga basisnya angka, berapa kali rotasi tanaman harus kita tingkatkan ya. Kemudian untuk gula juga berapa ratun gula mau diapakan, berapa produktivitasnya harus dinaikkan. Jadi ada basisnya. Ya, jadi saya rasa memang itu juga warning kepada Pak Prabowo, kepada para pejabat-pejabat di bawah beliau, don't play around with numbers, because I will check it and I will know it. Gitu. Oke. Mas Jayadi, jadi kalau memang tidak puas dengan angka, harus cross-check ke lapangan. Seberapa cepat dan akurat sebetulnya untuk melakukan cross-check itu, apalagi kalau mengenai data-data besar? Ya, tadi Pak Prabowo mengatakan salah satunya kita menggunakan teknologi kan, digitalisasi segala macam, termasuk pemberantasan korupsi gitu. Tapi saya juga ingin memberi makna di situ ya. Kan berkali-kali di pidato itu kita mendengar pernyataan komitmen dari Pak Prabowo bahwa siapapun dia, sesedikit apapun dia, bahkan kalau cuma satu orang, itu dia adalah bagian dari rakyat Indonesia dan dia punya hak untuk merdeka, kan itu kira. Jadi kalau angka statistik mengatakan kemiskinan kita sudah single digit gitu, Mas Derajat ya, misalnya katakanlah 8%, kan lalu kita bangga tuh dari 12 turun jadi 8. Ada penurunan 4%. Tapi yang 8% bagaimana? Apakah itu kan berarti kan 8%-nya kalau secara statistik 8% ya aman aja kan gitu. Boleh silakan. 8% itu kalau kita geser angka kemiskinan, geser harga sedikit, 5.000 saja sudah berubah. Betul, tergantung kriterianya kan. Artinya statistik itu betul. Tergantung the man behind the Iya betul. Jadi kalau kita tingkatkan kriteria miskinnya, jumlahnya ya besarannya, ya bisa jadi 20, bisa jadi 30. Iya betul. Nah, cuma kembali katakanlah memang 8% Mas, 8%. Tapi yang 8% itu kan manusia. Jadi oke, kemiskinan kita tinggal 8%, berarti kan sudah bagus tuh kita, aman kita gitu. Tapi 8% ini gimana? Puas. 8% tetap memerlukan kerja keras gitu. Jadi saya kira itu pemahaman yang harus yang ingin ditampaikan saya kira ya oleh Pak Prabowo dari sisi itu. Yang kedua saya kira soal pemerataan gitu, soal pemerataan. Jadi tadi Mas Derajat mengatakan itu kan angka agregat. Bisa jadi pertumbuhan kita misalnya income per kapita kita berapa? 4.000 katakanlah gitu ya. Bisa jadi ada orang yang income per kapitanya 25.000, tapi yang di bawah ada yang 100 gitu kan, $100. Tapi kalau diagregatkan, dirata-ratakan, maka jadi sepertinya tinggi gitu kan. Nah, jadi isunya adalah bagaimana pemerataan. Saya kira di pidato itu juga saya kalau nggak salah mendengar ada istilah inklusivitas. Ya, kita harus semua orang secara inklusif harus merdeka. Semua kita harus merdeka. Jangan cuma bagian atas yang merdeka, bagian bawah tertindas dan seterusnya. Saya kira itu pesan yang ingin disampaikan. Cuman memang
Cuma ini memang tadi memerlukan komitmen dari atas sampai ke bawah. Kita akan lihat nih bagaimana strategi saya sendiri belum tahu gimana strategi Pak Prabowo untuk betul-betul melakukan konsistensi dari atas sampai ke bawah ya gitu. Bagaimana memastikan bahwa para menteri itu betul-betul sebagai kepala ikan tidak busuk gitu. Kan tadi disebut. Ya. Nah, tapi bisa jadi kalau sekarang ikannya sudah busuk. Bisa jadi kan? Misalnya ya korupsi 5 tahun terakhir itu kan corruption perception index kita jatuh dari 40 menjadi 34. Dan kita berada di posisi 115 setara sama Filipina. Nah, jangan-jangan ikannya udah busuk. Nah, kepala ikannya sekarang diganti. Nah, itu lebih berat lagi tuh. Nah, ikannya aja diganti. Ikannya diganti gimana? Oke, kita lanjutkan tapi ya usai jeda tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.